Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan, bersujud syukur di hadapannya, menyampaikan setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikan senyum yang terbaik untuk kiri dan kanannya. Katakan kalau kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita, berikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita satukan hati kita dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami datang sujud syukur di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami membawa setiap kerinduan kami di hadapan Tuhan, karena yang kami percaya, kami datang beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kudus, dan Kau Tuhan Yesus Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya, Engkau yang akan terus memberkati setiap kami. Kami percaya urapan Allah dicurahkan
lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Jadikan ini iman kita di hadapan Tuhan, bahwasanya kita benar-benar mengakui bahwasanya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kehidupan kita. Betapa kami bersyukur kalau hari ini, pagi hari ini, kami masih boleh tersenyum kepada Engkau. Dan kami juga memperingati Tuhan, bahwasanya gereja di tempat ini sudah berusia 20 tahun. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, buat semua penyertaan, bahkan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami mencintai Tuhan dan kami mencintai gereja di tempat ini. Haleluya Tuhan. Kita naikkan pujian dengan hati yang berseru kepada Tuhan. Katakan, Yesus Engkau Juru Selamat kami.
mau siapkan hati kami untuk lebih lagi melompat, menari untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sebab dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, siapa yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan, Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita? Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita mau menari
Saya berterima kasih untuk gereja GSC yang kasih karunia. Gereja ini sudah berdiri 20 tahun, menghasilkan jemaat-jemaat yang luar biasa, menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang dahsyat. Tapi bukan hanya itu saja tugas dan tanggung jawab kita, melainkan kita harus bekerja di gereja ini, bekerja untuk mencintai Tuhan, melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Gereja bukanlah segala sesuatu yang mungkin Tuhan berikan, atau gereja bukanlah tempat untuk kita menyelesaikan masalah. Tapi jangan pernah salahkan gereja ketika kita menghadapi masalah, atau ketika kita datang ke gereja, kita belum menemukan jawaban atau jalan keluar. Karena semua tergantung daripada sikap hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur gereja ini berdiri selama 20 tahun. Kerja keras daripada Bapak Ibu Gembala kita, dan bahkan setiap pribadi kita yang saling membawa satu dengan yang lain. Campur tangan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kehidupan kita. Saya pribadi jujur, saya bersyukur karena saya bisa menjadi anak dari gereja di tempat ini. Saya bersyukur karena saya boleh bertumbuh di tempat ini. Dan saya juga yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan pun merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu, sebagai ucapan terima kasih kita untuk Bapak Ibu Gembala kita dan bahkan gereja di tempat ini, mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Haleluya. Sebelum kita menaikkan pujian kita, mari kita satukan hati kita dan kita mau berdoa. Haleluya. Kita berdoa menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu sempurna.
Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Haleluya. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan kepada kami. Teristimewa buat pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, gereja Sidang Jemaat Allah yang telah berjalan 20 tahun. Dan kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan. Kami sungguh percaya ini semua oleh karena anugerah Allah yang sungguh luar biasa atas gerejamu di tempat ini. Kami terus berdoa kiranya Allah memberkati segenap pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Namun sebelumnya kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman Allah. Baik di tempat ini dan juga di rumah kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan yang memulai pelayanan gereja Tuhan di tempat ini kurang lebih 20 tahun. Dan hari ini genap 20 tahun kita memulai pelayanan tempat ini dari awal bahkan sampai hari ini. Dan saya melihat ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan kita. Dan kita juga boleh melihat bagaimana seperti apa yang sudah disampaikan oleh pemimpin pujian tadi. Sudah banyak para pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, bahkan sudah beberapa di antara jemaat kita yang sudah mengambil bagian untuk melayani Tuhan secara full time. Mereka sekolah teologi, sekolah Alkitab, dan ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kita juga sudah membuka 2 cabang kita baik di Kota Kijang maupun di Jalan Bakar Batu, dan 1 saudara-saudara pos PI kita di Sebong sana dekat Uban, dan kita bersyukur ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terus berdoa bila semakin banyak gereja yang akan kita buka dan semakin banyak juga orang-orang yang akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pagi ini kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita bersama-sama saudara-saudara di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pagi ini saudara-saudara saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, menurut Profesor Peter Jones, umur seseorang dapat dikatakan dewasa ketika menginjak 30 tahun. Jika umur 17 sampai dengan 18 tahun saudara-saudara dianggap usia gerbang dewasa. Dan itu semua tergantung sistem yang dia terima, baik itu pendidikan, lalu kemudian kesehatan yang bersangkutan, lalu kemudian hukum dan lingkungan di mana yang bersangkutan ada. Jadi dengan kata lain saudara-saudara,
gereja kita sudah 20 tahun di tempat ini. Dan saya percaya ini sudah dewasa dan menjelang dewasa yang sesungguhnya. Dan saya berharap kita semua, mari kita terus maju dan layani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya menyampaikan, dan kenapa saya mengambil tema ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan dengan harapan dengan ulang tahun ini. Dan setelah itu saudara-saudara, mari kita bekerja bersama-sama melayani lebih lagi untuk membawa orang-orang kepada Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita saudara-saudara, supaya pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua, kita sekalian tetap selamat, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama saudara-saudara, percaya tidak boleh bermalas-malasan. Atau dengan kata lain saudara-saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh bermalas-malasan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lawan kata dari jangan bermalas-malasan adalah rajin, lalu kemudian setia dan sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Amsal menjelaskan bahwa kita harus belajar dari semut yang kecil namun suatu kumpulan yang besar. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan menyuruh kita belajar dari semut yang kecil dan lemah. Dari kebenaran ini saudara-saudara, berarti ada sesuatu yang berharga dari semut itu. Nah saudaraku yang terkasih, kumpulan semut adalah kumpulan yang selalu mempersiapkan makanannya pada musim panas. Mereka tahu sekali kelak akan terjadi musim dingin atau musim hujan. Seperti pada saat ini yang terjadi di kota Tanjung Pinang, saudara-saudara. Untuk itu mereka mempersiapkan diri supaya pada musim dingin atau musim hujan mereka tidak mengalami kelaparan. Karena mereka sudah bekerja pada musim panas, saudara-saudara yang terkasih. Dari kebenaran ini saudara-saudara, apa yang kita belajar? Saudara yang terkasih, musim panas artinya selama kita masih sehat dan kuat, selama kita masih ada kesempatan untuk membaca firman Allah, mata kita masih terang untuk melihat segala sesuatu, mulut kita masih bisa memuji Tuhan, masih bisa berdoa. Ayo kita lakukan untuk Tuhan. Selama kita masih kuat, ayo kita melayani. Jangan nanti jika kita sudah di ICU, selang sudah berada di mana-mana di bagian tubuh kita, sudah patah kaki, sudah cuci darah, baru kita katakan, aku mau melayani Tuhan jika aku sembuh. Saudara, ini sudah terlambat. Itu sebabnya saudara-saudara, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita memberikan hidup kita bagi Allah, untuk kita membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, jangan tunggu sakit dulu. Jangan tunggu menderita dulu. Jangan tunggu selang sudah ada di mana-mana baru kita serahkan hidup kita kepada Tuhan.
Ingat saudara-saudara, Tuhan sangat menghargai setiap usaha kita. Jerih lelah kita yang datang dari mana-mana, mungkin dari tempat yang jauh kita datang ke gereja. Korban yang kita bawa kepada Tuhan, jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, pelayanan yang kita lakukan, serta kehadiran kita setiap hadir dalam ibadah. Saya mau sampaikan, itu semua tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan sungguh memperhitungkannya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, dari tempat ini saya mengingatkan kepada kita sekalian. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Persiapkan diri kita dan keluarga kita, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Karena suatu saat pintu keselamatan akan ditutup. Saudara ingat dengan kisah 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ketika 5 gadis ini tidak membawa pelita dengan minyak yang cukup, saudara-saudara. Sementara menunggu mempelai yang akan datang. Namun ketika pada waktu itu minyak yang ada dalam pelita mereka sudah habis. Ketika mereka meminta kepada teman mereka dan teman mereka katakan, beli saja minyak di tempat di mana ada jual minyak. Namun saudara, ketika mereka pergi, tiba-tiba mempelai datang. Apa yang sedang terjadi? Mereka terlambat. Ketika mempelai itu sudah datang, lalu kemudian mereka mencoba mengetok pintu dan pintu tidak dibukakan. Dan mereka berkata, siapa kamu? Kami tidak mengenal kamu. Saudara, sebagai orang percaya, kita jangan seperti ini. Ya, oleh sebab itu kita isi terus tabungan rohani kita. Seperti seorang yang sedang mempersiapkan pernikahan. Dia selalu memberikan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik. Supaya apa? Ketika para tamu datang, mereka dipuji dan mereka mendapat penghargaan yang luar biasa. Begitu juga ketika Tuhan datang. Kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita sudah mempersiapkan tabungan rohani kita. Dan saya percaya Tuhan pasti akan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Mari masuk bersama-sama dengan aku. Inilah harapan. Lewat ulang tahun ini, mari saudara-saudara, sebagai orang percaya jangan malas-malasan, tetapi mari kita terus setia dan terus setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, supaya kita tetap selamat menjelang kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, saudara-saudara, jangan suam kuku. Kalau saudara melihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara yang terkasih, pesan ini disampaikan oleh Allah kepada jemaat Tuhan yang ada di Laodikia. Dan hari ini pesan ini disampaikan kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku, yaitu tidak dingin dan tidak panas. Saudara tahu kenapa tidak dingin dan tidak panas artinya menjadi orang Kristen yang tidak mau berubah, menjadi orang Kristen yang tidak mau tahu, menjadi orang Kristen yang
acuh, saudara. Kita tidak boleh seperti ini. Ya, kita tidak boleh seperti ini. Pertanyaan bagi kita, kenapa kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku? Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan menjelaskan kita akan dimuntahkan. Ya, kita akan dimuntahkan. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen kursi goyang. Artinya terkadang maju, terkadang semangat, terkadang loyo dan terkadang mundur. Kita tidak boleh seperti ini. Ya, saya berpikir kita perlu belajar dari Rasul Paulus. Kalau saudara melihat latar belakang kehidupan Rasul Paulus, namanya sebelum bertobat namanya Saulus, saudara-saudara. Ia adalah seorang Yahudi, memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Ia adalah seorang guru atau rabi hukum Taurat. Ia juga menjadi pemimpin yang menghancurkan orang-orang Kristen sehingga ribuan orang-orang yang mati dan dipenjarakan. Tapi kemudian setelah dia bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Allah, saudara, dalam perjalanannya ke Damsyik, sebuah kota di Syria, dengan tujuan untuk menganiaya orang-orang Kristen di sana, justru disitulah dia ditangkap oleh Tuhan dan bertobat. Setelah ia bertobat, ia menjadi orang percaya kepada Yesus. Dia menjadi orang Kristen yang radikal. Kerinduan Rasul Paulus kalau saudara membaca dalam Filipi pasal yang ke-1. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22 menjelaskan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, aku mau memberi buah untuk Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, mari kerinduan ini menjadi kerinduan kita sekalian. Begitu juga saudara-saudara, kalau saudara membaca dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bagaimana saudara melihat kehidupan Sakeus sebelum dia bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia adalah seorang pemungut cukai yang kaya raya. Ia memiliki kerinduan untuk bertemu Yesus dan tidak berhasil karena badannya pendek, saudara-saudara. Namun kemudian dia berusaha, dia memanjat pohon dan justru di situ Yesus melihatnya. Dan kemudian Yesus menyuruhnya untuk turun. Dan kemudian Yesus menginap di rumahnya. Tetapi yang luar biasa ketika pertemuan Sakeus dengan Yesus, saudara-saudara, ia menjadi bertobat. Akibatnya kalau saudara membaca ayat yang ke-8 dari Lukas 19. Ya, ia menjadi bertobat, akibatnya Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat yang ke-9, seluruh keluarganya diselamatkan. Ini kebenaran ayat yang ke-9. Alkitab menjelaskan bahwa seluruh keluarganya diselamatkan. Inilah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perubahan yang terjadi dalam diri Sakeus, saudara. Saudara, ya, saya berharap kekristenan kita, mari kita terus berubah, ya. Saudara, Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebagai orang percaya, kenapa Tuhan menyuruh kita memberi? Kalau saudara melihat dalam 2 Korintus pasal 9, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara-saudara. Karena ketika kita memberi, sebetulnya kita sedang menerima
dari. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, kecintaan kita dalam memberi, menginjil, lalu kemudian mengajak orang datang kepada Tuhan, berdoa dan melayani adalah bentuk perubahan hidup dalam kekristenan kita. Atau dengan kata lain, membuktikan bahwa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga, jangan berhenti berbuat baik. Ya. Kalau saudara melihat di dalam Galatia pasal yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Alkitab menjelaskan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lalu kemudian ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita bertobat. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang terkasih, lalu kita sambung saudara-saudara di dalam dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 yang menjelaskan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terkadang kita ditipu oleh iblis untuk menjadi lemah. Iblis katakan jangan berbuat baik. Akhirnya kita tidak pernah menuai apa-apa. Tapi kita harus ingat, beri maka kamu akan diberi. Ada satu kisah seorang ibu, saudara-saudara, ini untuk mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini. Memiliki seorang anak, ini kesaksian yang sangat luar biasa. Lalu kemudian ketika anaknya selesai SMA, anaknya hendak kuliah di Inggris, saudara-saudara. Ketika dia membuka sekolah itu dan kemudian dia mengirimkan semua data-datanya, ya, dari pihak sekolah mengatakan bahwa semua biaya mulai dari perjalanan dari Jakarta, saudara-saudara, sampai ke sana dan selama di sana semuanya mereka tanggung. Dan ibu ini sempat kaget. Kenapa aku bisa begini dan ini suatu yang luar biasa. Namun singkat cerita, selidik demi selidik, saudara-saudara. Ternyata ketika ibu ini masih gadis dan dia bekerja di salah satu perusahaan. Dan gajinya dia sisihkan untuk membiayai anak-anak yang putus sekolah. Dan setelah dia menikah, dia tidak lakukan itu, saudara-saudara. Dengan tidak pernah dipikirkan apa yang terjadi. Setelah dia ingat kembali, mereview kembali, ternyata apa yang dia buat di masa lalu, Tuhan menjawabnya ketika anaknya kuliah. Justru Tuhan memberkati dan anaknya bisa kuliah dari masuk sampai selesai dibiayai. Siapa yang membiayai? Dari pihak sekolah. Dan ini merupakan mujizat yang luar biasa. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita belajar memberi untuk Tuhan. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita ketika kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh membawa kita untuk semakin setia dan semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Setelah ulang tahun ini saudara, mari kita bergerak bersama-sama. Walaupun memang dalam keadaan sikon karena COVID saudara-saudara. Ya, tetapi doa dan semangat kita bawa itu semua kepada Tuhan. Jadilah berkat bagi semua orang. Kiranya lewat kebenaran ini boleh menjadi berkat kita sekalian untuk membawa kita semakin setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat, ada 3 hal yang sudah kita pelajari supaya kita ketika Tuhan datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama, teruslah bersemangat dan melayani Tuhan. Jangan suam-suam kuku, dan selanjutnya tidak berhenti berbuat baik, atau dengan kata teruslah berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, barangkali ada di antara saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur. Baik kalau sudah dapat semua, dan saya juga berharap bagi Bapak Ibu dan Saudara di rumah, persiapkan roti dan anggur. Dan pagi ini saudara-saudara, kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti di sebelah kanan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, roti melambangkan tubuh Kristus yang dicabik-cabik. Dan anggur melambangkan darah Kristus yang dicurahkan sebagai pengampunan dosa bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sebelum kita memakan roti yang adalah tubuh Kristus atau melambangkan tubuh Kristus, mari kita akan mengangkat roti di sebelah kanan kita. Dan sebelum kita memakannya, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur. Kami mau mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Engkau mengurapi kami, menguduskan, melayakkan kami, mengampuni seluruh dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Kristus bersama-sama. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan kita di sebelah kanan kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk menyucikan dan menguduskan setiap kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita memakan minum cawan ini atau anggur ini, demikian firman Tuhan kepada kita sekalian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Tuhan datang. Mari kita akan minum anggur yang melambangkan darah Kristus bersama-sama. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa dan mengucap syukur kepada Dia. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mati bagi kami. Engkau juga telah bangkit bagi kami. Bahkan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jika mereka sakit Tuhan jamah dan Engkau sembuhkan. Jika mereka dalam keadaan lemah Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Jika mereka dalam keadaan memiliki masalah atau pergumulan. Kiranya tangan Tuhan menolong dan menyertai setiap mereka. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Pergumulan lepas pergumulan yang sedang mereka hadapi. Jika mereka sedang memiliki pergumulan atau kesulitan keuangan untuk membayar hutang, membayar cicilan motor, membayar cicilan rumah, dan juga keperluan-keperluan yang lain, kiranya tangan-Mu yang menolong setiap mereka, memberkati mereka tepat pada waktunya. Kami menyerahkan juga sekali lagi bagi seluruh jemaat-Mu, memberkati mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Anak-anak kami dalam pertumbuhan Engkau memberkati. Begitu juga Tuhan, usaha dan pekerjaan, sekolah, kuliah anak-anak kami, Engkau juga memberkati. Kami mengucap syukur dan mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan semua ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin, ya amin. Puji Tuhan. 20 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada banyak liku-liku, ada banyak tantangan, ada banyak perjuangan. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya di tempat ini. Dan dengan bangga kami menyatakan bahwasanya kami bangga karena kami bisa melewati perjalanan 20 tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau terus maju, kita mau terus bersemangat, kita mau terus dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa, sehingga melalui kehidupan dan kehadiran kita, nama Tuhan dipermuliakan dan akan semakin banyak jiwa-jiwa terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kami keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Kasih Karunia mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah beribadah, bergabung bersama dengan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang empunya pelayanan itulah yang akan mencurahkan berkat-Nya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kami juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Ya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-16.
Kemudian jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah online bersama dengan kami di waktu-waktu yang akan datang di channel YouTube GSJA Kasih Karunia Tanjung Pinang. Adapun Bapak Ibu Saudara yang akan mengirimkan persembahan, mengirimkan persepuluhan ataupun memberikan bagi pekerjaan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkannya ke rekening yang ada. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua perhatian, untuk semua segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara lakukan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa dan kita menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Kami sudah diberkati lewat pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami juga sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah. Pada saat ini juga kami mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Allah memberkati setiap tangan-tangan yang memberkati pelayanan di tempat ini lewat persembahan yang mereka beri. Baik itu persepuluhan, persembahan-persembahan yang lain yang mereka berikan bagi Tuhan. Kiranya Allah memberkati setiap mereka dengan berkelimpahan sesuai dengan janji firman. Berkati gereja di tempat ini, berkati segenap pelayanan yang ada. Begitu juga bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Usaha pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan juga memberkati bangsa kami dari tingkat pusat bahkan sampai kepada RT RW. Kami juga menyerahkan Tuhan buat COVID-19, semoga secepatnya juga berlalu. Dengan demikian kami dapat melakukan segala sesuatu yang kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur bersama ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita akan mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pulang dan juga akan menerima berkat Allah. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang, hiburan sukacita yang melimpah dari kuasa Roh Kudus menyertai